Kali ini kita akan membahas rumus untuk mengecek sebuah data atau mengecek data apakah masuk dalam sebuah daftar atau tidak. Nah, di sini sudah saya siapkan file contohnya yang akan kami unggah dan bisa di-download. Linknya ada di deskripsi. Nanti akan saya tampilkan di deskripsi. Silakan cek deskripsi. Di sini ada 3 sheet. Yang pertama adalah untuk mengecek data berupa teks. Ya, teks ini perlakuannya dengan angka beda di Excel. Ya. Jadi fungsinya adalah apakah data yang ada di sini itu ada di dalam daftar apa enggak, data-data yang kita tambahkan di sini. Ya, kita mengecek. Nah, di sini akan ada jumlahnya. Contoh di sini ada anggur. Berapa sih anggur ini masuk di dalam daftar? Berapa banyak kata anggur dalam sebuah daftar ini? Ya. Kalau kita lihat datanya cuma sedikit seperti ini, kita bisa manual 1, 2, 3. Kita tulis 3. Nah, tapi bayangkan data ini bukan hanya 15 data, melainkan banyak sekali data, bisa ratusan atau ribuan. Maka kita nggak mungkin untuk menghitungnya secara manual. Maka dari itu kita menggunakan rumus. Rumus yang pertama adalah rumus countif. Jadi dia akan mengecek apakah ada berapakah kata anggur dalam daftar. Rumusnya adalah sama dengan countif seperti ini. Kemudian daftarnya mana? Rank itu daftar, ya. Daftarnya mana? Ya ini daftarnya ini. Kemudian pastikan ranknya ini di absolut atau dipastikan dia nggak berubah, dipatok seperti itu. Kunci biar dia ranknya nggak berubah-ubah. Oke. Kemudian ini di sini lihat titik koma atau komanya. Ini terserah di setiap komputer atau di Excel beda-beda, bisa koma, bisa titik koma. Di sini kita pakai titik koma ya, sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di contohnya. Oke, kita titik koma. Kemudian data mana yang mau dicek? Datanya adalah anggur ini. Anggur ada di sel D4. Nah, kalau sudah kita enter. Otomatis dia akan menutup kurung sendiri, nggak perlu kita ketik. Oke, ada 3. Kemudian mangga ada berapa? Ini tinggal kita tarik di sini. Nah, mangga ada 5. Kemudian jeruk ada 2. Salak ada 1, apel ada. Dari dalam daftar ini tidak ada kata apel. Nah, contohnya seperti tadi, rumusnya seperti ini. Countif, kemudian daftar atau ranknya, kemudian data yang dicek. Ya, seperti ini countif. Ini daftarnya, pastikan daftarnya atau ranknya dikunci. Kuncinya pakai dolar ini. Nah, dolar ini seperti ini. Cukup mudah. Selanjutnya kita akan mengecek jika countif ini menggunakan 15 angka. Oke. Sama ya. Di sini saya sudah siapkan daftar dari angka tadi, dari 15 digit angka. Untuk mengecek apakah ini benar-benar 15 angka, kita cek seperti sama dengan len seperti ini. Kemudian diklik selnya. Ini ada berapa angka sih? Ya, 15. Ya, kita pastikan semuanya 15. Oke. Jadi ini untuk angka dengan panjang 15 digit. Selanjutnya kita akan mengecek apakah data angka yang ada di sini masuk dalam daftar ini. Nah, jadi seperti contoh yang tadi, nah, jumlahnya berapa? Ya, sama dengan countif, COUNTIF. Kemudian kita blok daftarnya. Daftarnya di blok.
kemudian diklik F4 paling cepat untuk mengunci daftar atau ringnya. Nah, daftarnya, kemudian titik koma, kemudian data yang mau dicari, mau dihitung jumlahnya ini. Kita enter. Enter. Oke, oh ternyata nomor ini ada 2 dalam daftar ini. Ya. Kemudian kita tarik, tinggal kita tarik. Oh ini ada 4, ini nggak ada. Oke, seperti itu. Nah, untuk 15 digit angka, ini mudah. Yang sulit adalah jika 16 digit angka. Selanjutnya kita akan mengecek data dalam daftar dengan angka yang jumlahnya lebih dari 15 atau 16, lebih dari 15 digit, 16 atau 17 ke atas ya. Maksudnya ini 16 digit ke atas. Pertama kita akan cek data ini ya, data yang ada dalam daftar ini berapa panjang karakternya. Seperti yang 15 digit ini kita cek 15 digit, makanya kontif. Kemudian kita cek di sini pakai rumus len dulu jumlah panjangnya. Oke, sama dengan len ini len, kemudian teks yang dicek panjangnya enter. Oke, ini adalah nomor kakak, panjangnya 17 digit ya. Nah, semuanya 17 digit. Nah, jadi kita akan mengecek apakah data di sini masuk dalam daftar ini berapa jumlahnya. Ya, di sini akan saya bagi menjadi 2 karena rumusnya beda. Kita buktikan bahwa kalau jumlah memakai rumus kontif dan jumlah memakai rumus sum product itu beda hasilnya untuk menangani angka lebih dari 15 digit atau 16 digit ke atas. Oke, kita coba cek sama dengan kontif seperti biasa, kontif. Kemudian daftarnya mana? Daftar ya, data daftarnya mana? Ini. Kemudian kita klik F4 untuk mengunci daftarnya. Nah, ini juga F4 biar tidak berubah-berubah. Kemudian data yang mau dicek adalah data ini. Ya. Karena kita nggak kunci, kalau di copy dia nggak cuman nongol di sini, jadi berubah, nggak cuman berhenti di sini. Kalau kita copy dia akan berubah. Nah, di sini ada 1 ternyata di sini. Ya, E4 ini F4 E4 data E4 ini kalau kita copy ke bawah otomatis di sini menjadi E5, E6. Jadi yang dicek yang data ini seperti itu kalau kita copy. Sedangkan daftarnya sudah dikunci jadi tidak berubah. Oke, lihat jumlah hasilnya 10, 10, 10, 10, 1. Padahal kalau kita cek seperti ini, ya, kita cek pakai search, Ctrl F gini ya, kemudian kita Ctrl V, sebenarnya ada berapa sih? 1, 2, 1, 2. Kita cek semuanya, cuma ada 2. Kok di situ 10? Nah, maka yang mirip-mirip juga dihitung, kontif nggak bisa berhasil untuk menghitung. Makanya kita pakai rumus yang lain. Nah, rumus yang masuk untuk 15 digit angka ke atas, kita pakai rumus ini. Sama dengan sum product. Ya. Kemudian ini kita menghitungnya, rumusnya seperti biasa kita min karena menghitung array. Kemudian dalam kurung buka, dalam kurungnya adalah daftarnya tadi, daftarnya ini. Kemudian kita kunci seperti biasa, kunci. Ya, ini sudah dolar, ya sudah kekunci. Kalau tadi pakai titik koma, kita pakainya sama dengan yang mana datanya yang dicek sama dengan E4. Nah, data ini beda ya. Kalau kontif tadi titik koma, kalau ini pakainya sama dengan kemudian ditutup kurung 2 kali. Enter. Nah, sama 156 kecekel ketemu cuma 1. Yang lain kita cek ke bawah. Nah, jumlahnya sudah sesuai apa belum? Kita bisa mengeceknya pakai search. Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V. Nah, ini cuma 1 ya. Kita cek
Maaf, ini harus tak blok dulu. Saya nyarinya di sini. Penal. Nah, ini cuma satu dalam daftar. Tadi kan ngeceknya sini sama sini. Nah, kemudian yang ini kita cek ada berapa. Ctrl E dalam daftar ya, kita blok biar dicari yang ada dalam daftar. Ketemu berapa? 3. 1, 2, 3. Benar berarti 3. Ya. Kalau di sini kita tambahi satu lagi di sini. Contoh. Maka yang berubah. 52-nya menjadi kurang 1, 7-nya menjadi 4. Selanjutnya adalah contoh implementasi penggunaan rumus ini di lapangan. Nah, ini sudah saya siapkan 2 file. Yang satu adalah SP2D tahap 1 2022, yang ini adalah SP2D tahap 2 2022 ya. Kita akan mengecek ya. Karena kita akan mengeceknya apakah yang masuk di tahap 1 ini ada di tahap 2. Nah, kita ngeceknya yang menjadi data adalah tahap 1, daftarnya adalah tahap 2. Di sini saya ambil cukup satu desa saja, yaitu desa Pelawangan. NIK-nya sudah saya kecilkan kolomnya biar tidak terlihat dan tidak memperlihatkan data orang lain. Oke, kita langsung pakai rumus yang kedua, karena kalau kita cek NIK itu panjangnya adalah 16 digit. Nah, 16 digit. Maka kita jangan pakai rumus kontif. Pakainya adalah rumus sum product. Jadi sama dengan kemudian sum product. Nah, ini rumusnya tadi min kurung buka. Kemudian kita blok daftarnya. Nah, kalau contohnya tadi di satu file, ini di 2 file seperti ini. Nah, yang penting kita blok sampai terakhir. Nah, pastikan di sini sudah ada dolar. Ini berarti sudah dikunci. Kemudian kita kasih sama dengan, ingat sama dengan data yang mau dicek, data yang mana? Klik datanya yang mau dicek. Yang ini kan daftar, ini datanya. Klik sini. Kemudian titik kurung tutup 2 kali, kita enter. Nah, seperti ini, tinggal kita seret sampai akhir. Nah, sudah. Nah, di sini bisa kita copy paste value biar tidak berat. Kemudian kita cek yang nggak masuk ada berapa. Oke, berarti data ini tidak ada di sini. Ya, ada berapa data ini? 18 kpm yang tidak masuk di tahap ini. Kita set untuk membuktikan apakah benar. Oh, tidak ada. Mungkin cukup itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.